Nah, jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah, Jokowi memang ini mau menjual negara ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa orang yang harus bertanggung jawab terhadap carut-marutnya perizinan tambang adalah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Bahlil Lahadalia selaku mantan Menteri Investasi. Pada podcast Abram Samad Speak Up, Said Didu menjelaskan peran daripada masing-masing personal tersebut. Terkait dengan izin tambang, Jokowi dengan menteri yang sangat berpengaruh di eranya, 2 kali melakukan hal-hal yang memudahkan kegiatan penambangan dengan cara merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan digantikan dengan Undang-Undang Minerba tahun 2020. Perubahan undang-undang ini termasuk kilat, yaitu hanya menelan waktu sekitar 3 hari lamanya. Tidak berhenti di situ, Presiden Jokowi beserta antek-anteknya juga melakukan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana pada isi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak diperlukan lagi AMDAL dalam proses penambangan. Nah, tentang izin kan begini. Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh itu. Yang besar orangnya? Ya. Itu 2 kali loh melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah undang-undang. Satu Undang-Undang Minerba. Tahun 2009. 2009. Diubah yang menjadi. Di 2020 diubah. Dengan waktu hanya 3 hari barangkali. Betul, saya ingat. Nah, ingat kan Pak? Ya. Nah, terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah. Ya. Sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Said Didu menegaskan, Jokowi sengaja melakukan perubahan tersebut dengan maksud menjual negara Indonesia. Menurut Said Didu ini, bisa juga dilihat dari kebijakan lanjutan yang ditempuh Jokowi, yaitu dengan mengeluarkan regulasi Proyek Strategis Nasional atau PSN pada kasus Raja Ampat. Menurut Said Didu, dari 4 perusahaan tambang nikel, 2 pemiliknya adalah dari 9 naga. Dari 2 orang tersebut, Said Didu menjelaskan, PT Kawai Sejahtera Mining adalah miliknya Aguan, yang mana melakukan penambangan nikel di Raja Ampat tanpa izin, begitupun dengan ketiga perubahan lainnya. Yang satu kan milik Aguan kan? Yang nomor 4 tadi. Apa tuh? Kawai. Oh, Kawai Sejahtera Mining. Ya, itu kan miliknya Aguan ya? Iya. Wah, Aguan ketemu Aguan lagi. di situ. Jadi Aguan ini biang kerok ya? Nah, terus ada satu lagi sebenarnya. 9 naga juga, yang satu lagi. Oke. Nah, saya lupa yang mana. Oke. Nah, Yang jelas Kawai ini Aguan ya? Aguan. Oke. Masih dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Said Didu menjelaskan di Proyek Strategis Nasional atau PSN, Airlangga Hartanto harus bertanggung jawab karena dialah yang mengelola PSN. Sementara Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena ikut dalam merubah peraturan. Tanggung jawab pun harus dibebankan kepada Bahlil selaku Menteri Investasi pada saat itu yang menerima pelimpahan surat izin tambang dari Jokowi. Setelah sebelumnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif, membatalkan 2.000 izin tambang pada tahun 2022. Dengan adanya pelimpahan itu, menurut Said Didu, tanggung jawab atas keluarnya surat izin tambang bukan berada di Arifin Tasrif, melainkan pada Bahlil dalam kasus Raja Ampat. Jelas menyalahi Undang-Undang tentang Pulau Kecil Nomor 1 Tahun 2014. Terlebih Raja Ampat masuk dalam kawasan geopark yang diakui oleh UNESCO, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan alamnya. kurang, maka dibikinlah PSN kalau ada yang khusus, Proyek Strategis Nasional, yang mentorpedo semua. Nah, saatnya kita membuka semua. Siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semua lah. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya. Karena dialah yang mengolah semua PSN,
Menteri Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab. Kenapa tuh, Pak? Karena dia juga ikut mengubah-ubah aturan. Oke. Nah, ya kita lihat Bahlil lah bertanggung jawab. Kenapa? Coba 2022, saya kenal baik Menteri SDM Arifin Tasrif. Ya. Itu kan kayak dicabut kewenangannya kan. 2000 tambang dan hutan, izin tambang dibatalkan. Tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil. Pada saat itu. Said Didu menduga bahwa Presiden Prabowo sudah mengetahui kenakalan Bahlil. Hal ini terlihat saat pemerintah melakukan jumpa pers untuk menyampaikan penutupan keempat perusahaan yang melakukan penambangan nikel di wilayah Joper Raja Ampat. Dalam kapasitasnya, harusnya Bahlil yang menyampaikan risalah Prabowo Subianto, bukannya Mensesnek. Selanjutnya, Said Didu menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan audit menyeluruh, termasuk terhadap Joko Widodo dan Bahlil. Juga untuk mengetahui kerusakan atau kerugian negara imbas atas kebijakan yang mereka buat di eranya. Secara konkret, Said Didu menyarankan agar dalam minggu-minggu ini, Prabowo agar membentuk Satgas Bersih-Bersih Migas. Sebagai tambahan, saat informasi ini diposting, belum ada sanggahan dari pihak manapun untuk mengklarifikasi